Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Puji syukur kehadirat Allah yang Maha Kuasa, yang senantiasa melimpahkan rahmatnya kepada kita semua, sehingga kita pada kesempatan yang berbahagia ini dapat menikmati kehidupan yang penuh dengan kebahagiaan. Janji Salahuddin merebut Yerusalem dalam Perang Salib. Penguasa tentara Salib di Yerusalem takluk oleh pasukan Salahuddin. Dengan strategi jitunya, Salahuddin Al-Ayyubi memancing keluar pasukan Salib dari benteng-benteng mereka. Ketika Allah memberiku tanah Mesir, aku yakin bahwa Dia juga akan memberikan Palestina kepadaku. Begitulah Salahuddin berseru dengan semangatnya. Setelah berhasil menaklukkan Suriah dan Mesir pada tahun 1175, bagi Salahuddin, tanah Palestina menjadi penting karena di sana terdapat Masjidil Aqsa yang disucikan umat Islam. Dalam keyakinan Muslim, Masjid Al-Aqsa adalah kiblat pertama umat Islam, serta tempat Nabi melakukan perjalanan Isra Mi'raj yang melahirkan perintah salat 5 waktu. Bagi Salahuddin, merebut tanah Palestina bukan hanya bermakna spiritual, akan tetapi juga jalan legitimasi dirinya sebagai kabilah besar di Timur Tengah. Perang Salib pertama bermula dari permohonan bantuan militer yang disampaikan Kaisar Bizantium, yaitu Alexius pertama, kepada Sang Paus pada tahun 1095. Pada tanggal 27 November 1095, dengan menyiapkan ribuan tentara dari berbagai negara di Eropa Barat, pasukan Perang Salib pertama melakukan perjalanan darat dan lautnya melalui Konstantinopel kemudian Yerusalem. Dan pada Juli 1099, pasukan Perang Salib tiba di Yerusalem di bawah komando Godfrey. Pasukan Perang Salib menggempur habis-habisan benteng Yerusalem. Mereka akhirnya menaklukkan kota itu pada tanggal 15 Juli 1099. Tidak hanya bagi umat Islam, Yerusalem juga menjadi kota suci bagi umat Yahudi dan Kristen. Sejak berabad-abad lamanya, suara azan bercampur dengan suara lonceng-lonceng gereja dan nyanyian orang-orang Yahudi Ortodoks, sehingga tak sulit bagi siapapun membayangkan betapa gembiranya pasukan Perang Salib saat kali pertama menginjakkan kaki di tanah yang memiliki sejarah erat dengan perjalanan Yesus Kristus ini. Ironisnya, euforia itu jugalah yang membuat pasukan Perang Salib bersemangat membunuh dan meneror penduduk Yerusalem, sehingga banyak penduduk Yerusalem yang melarikan diri ke tempat-tempat peribadatan, dan masih banyak lagi yang tewas dibunuh secara mengerikan. Pasukan Perang Salib telah membunuh lebih dari 70.000 orang di dalam Masjid Al-Aqsa. Di antaranya banyak terdapat imam, ulama, ahli ibadah, orang yang sedang iktikaf, serta para pendatang dan mereka yang tinggal di sekitar tempat suci itu. Dan kegilaan itu diresmikan atas nama agama oleh Paus Urbanus II pada tahun 1095. Perang Salib pertama juga dinilai sebagai simbol kepahlawanan sekaligus sikap kesatria. Awal Juli 1187 atau 12 tahun setelah bersumpah akan membebaskan Palestina, Salahuddin mulai memobilisasi tentaranya menyeberangi sungai Yordan untuk merebut Yerusalem. Serangan pertama ia alamatkan ke benteng Tiberias, dan serangan ini memicu perdebatan di kalangan pasukan Perang Salib. Apakah menunggu Salahuddin tiba di Yerusalem atau melakukan tindakan preventif dengan cara mengirim serangan balasan ke Tiberias? Pada Kamis malam, tepatnya 2 Juli, Raja Gai menjadi penguasa Yerusalem memutuskan membantu Tiberias. Dan celakanya keputusannya itu menjadi blunder terbesar bagi pasukan Perang Salib. Serangan pasukan Salahuddin ke benteng Tiberias ternyata hanya jebakan untuk memancing pasukan Perang Salib keluar dari Yerusalem. Perjalanan jauh di bawah terik matahari membuat Raja Gai dan pasukannya kehausan. Di saat yang sama, Salahuddin dan pasukannya telah memblokir satu-satunya akses jalan menuju sumber air di Danau Galilea. Akhirnya, lewat serangan sporadis pada 4 Juli 1187, Salahuddin menaklukkan pasukan Raja Gai di lembah Hattin. Benteng Tiberias diserahkan pada 5 Juli esok harinya. Pertempuran Hattin merupakan pertempuran kunci dalam sejarah Perang Salib. Kemenangan Salahuddin membuat sebagian besar pasukan Salib mati dan ditawan. Salahuddin menangkap Raja Yerusalem serta merebut salib sejati, dan ini adalah kemenangan militer terbesar yang akan membuka jalan untuk merebut kembali kota Yerusalem. Kemenangan di Hattin meningkatkan semangat moral pasukan Salahuddin sekaligus menjatuhkan mental pasukan Salib. Pada hari-hari berikutnya, sebelum tiba di Yerusalem, Salahuddin dan pasukannya berhasil menaklukkan kota-kota penting seperti Akro, Terus, Toron, dan yang lain-lainnya. Pada Minggu 20 September 1187, Salahuddin dan pasukannya tiba di Yerusalem. Mereka mendirikan kemah dan mulai melakukan pengepungan. Keesokan harinya,
Salahuddin menyerang sisi utara dan sisi barat laut tembok Yerusalem. Namun, kekuatan pasukan perang salib di benteng Yerusalem yang dipimpin Balian masih sangatlah kuat. Perlawanan sengit membuat Salahuddin mengendurkan serangan. Pada 29 September, Salahuddin akhirnya berhasil merobohkan dinding benteng. Pada 2 Oktober, Raja Balian menyerah tanpa syarat. Tanggal ini memiliki makna sekaligus simbol bagi Salahuddin dan pasukannya, karena bertepatan pada tanggal 27 Rajab, hari ini berlangsungnya peristiwa besar, yaitu peristiwa Isra Mi'raj Nabi Muhammad. Usai penyerahan kekuasaan tersebut, Salahuddin mengizinkan tentara salib pergi. Tidak ada pembantaian terhadap penduduk setempat seperti saat kota itu ditaklukkan pasukan perang salib. Dan adegan ini benar-benar kebalikan dari pembantaian berdarah pada Juli 1099. Tentara salib diizinkan untuk pergi. Keluarga-keluarga dan rakyat jelata melakukannya dalam sebuah konvoi damai tanpa dilecehkan oleh orang-orang muslim. Sehingga tunailah sumpah Salahuddin yang bersumpah akan merebut Palestina sebagaimana ia melakukan Suriah dan Mesir.